pemudi remaja yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Asre. Asre. Salam penyertaan Tuhan. Immanuel. Haleluya. Mari setiap kita yang mau memuji menyembah Tuhan pada hari ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau merasakan hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Haleluya. Sungguh indah kami berhadapan denganmu Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan kekasih jiwa kami. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan. Saat
kami merasakan hadirat-Mu hadir di tempat kami pada saat ini Tuhan. Kami merasakan kekudusan-Mu memenuhi hati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Bapa itu Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus datang ke tempat ini Bapa. Kami mau membawa setiap pujian kami Tuhan Yesus, setiap sorak-sorai kami Bapa hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Engkau telah melayakkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk datang ke tempat ini Bapa, untuk berjumpa dengan-Mu Tuhan, untuk sama-sama menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan setiap anak-anak-Mu diberkati di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah urapan-Mu Tuhan, jamahan-Mu Engkau nyatakan mengalir atas setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Allah yang berserta dengan kami, menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya selesai di dalam nama Yesus. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini, menyatakan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami bersehati mematahkan segala kuasa-kuasa roh jahat, iblis, setan, roh pengganggu. Kami hancur, kami patahkan. Tidak ada bagian atas setiap pemuda-pemudi remaja di tempat ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah Roh Kudus-Mu ikut campur tangan bekerja, memberkati ibadah kami ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari setiap pemuda-pemudi remaja sama-sama kita nyatakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya persilakan semua kita untuk duduk kembali. Haleluya. Yang percaya kita semua umat pilihan Tuhan, mari lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Maka dari itu mari kita bersorak-sorai, kita mau memuji memuliakan namanya. Haleluya. Dipilih
Amin. Sebab Ia yang telah membawa kita kepada terangnya yang ajaib dan menjadikan kita ciptaan baru. Haleluya. Yang percaya Haleluya. katakan amin. Amin. Haleluya. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu di tempat ini Bapa dengan lebih luar biasanya lagi Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab terang-Mu Tuhan telah mengubahkan setiap hidup kami Tuhan menjadi baru di dalam Engkau. Haleluya. Yuk mari semuanya kita lebih meriah lagi. Bertepuk tangan kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Engkau di tempat ini Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Kuangkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tidak sama di dalam Engkau. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Sama-sama kita nyatakan. Kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan. Karya-Mu sungguh tiada tandanya. Oh, sungguh tiada tandanya. Sama-sama kita serukan. Oh, haleluya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan. Kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan. Yuk mari semuanya lambaikan kedua tangannya. Sungguh tiada tandanya. Sama-sama kita serukan. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Ucap syukur kepadamu Tuhan. Segala yang ada yang telah Kau ciptakan bagi setiap kami Tuhan, sungguh sempurna dan mulia Tuhan. Oh, sama-sama kita nyatakan. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Mari angkat tanganmu nyatakan. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Sama-sama kita nyatakan, kita serukan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan, Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan. Karya-Mu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia. Sama-sama kita suruhkan.
Engkau Tuhan di tempat ini. Amin. Layalah Engkau disembah Tuhan Yesus kami yang termulia. Kau Tuhan kami yang sungguh dahsyat kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Ku
bagi kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, yang layak disembah, ditinggikan dan diagungkan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa yang baik sorga untuk kesempatan Tuhan Yesus bagi setiap umat-Mu datang beribadah. Tuhan Yesus, tentulah lawatan-Mu sudah terjadi bagi setiap umat-Mu. Sebentar mereka menerima kebenaran-Mu, mereka membukakan hati, mereka dipuaskan Tuhan Yesus dengan kebenaran-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan tentulah kebenaran-Mu itu akan bekerja hidup mereka, yang akan mengubahkan mereka, membuat mereka tidak akan pernah sama. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja luar biasa, memberikan pengertian akan kebenaran-Mu ini Tuhan Yesus, agar setiap umat-Mu Tuhan bisa mengerti Tuhan Yesus, bahkan mereka mengaminkannya dan mereka menerimanya Tuhan Yesus, dan tentu mereka melakukannya, karena dengan melakukannya hidup mereka akan diubahkan. Kuasa pengurapan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kami serahkan waktu ini pada akhirnya, kami maunya Roh-Mu yang bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sekarang setan kegelapan tidak mengerti firman Tuhan, kebosanan, kejenuhan, kami usirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dan Roh Kudus yang luar biasa, yang dahsyat, bekerjalah Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kita percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Mungkin bisa beri salam kepada kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Yuk mari, iya, puji nama Tuhan, haleluya. Nah ya, perkataan kita berkuasa ya, kita katakan Tuhan Yesus memberkati. Tentu setiap yang menerimanya pasti diberkati oleh Tuhan, haleluya. Kita buka mari Alkitab kita dari 2 Korintus 5 ayat 17 yang baru. Nah setiap kita tentu suka yang baru ya, hal-hal yang baru. Nah bekerja dalam hidup kita, atau ada hal yang baru yang kita miliki. 2 Korintus 5 ayat 17 kita baca bersama-sama, 1-2 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah firman Tuhan menuliskan di 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Jadi barang siapa mengaku saudara dan percaya bahwa dia ada di dalam Kristus, dia itu harus menjadi ciptaan baru ya. Dia harus menjadi ciptaan baru. Yang lama-lama itu harus berlalu, harus dihilangkan, harus dikikis, harus dibuang daripada kehidupannya. Kalau tidak saudara nanti bisa sama saja ya, tidak ada perubahan. Padahal kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah ya, dahulu saudara kita tidak dikasih, tapi sekarang kita dikasihi. Nah jadi ada perubahan di dalam kehidupan kita sejak kita ada di dalam Kristus Yesus. Siapa yang ada dalam Kristus Yesus? Katakan saya. Iya. Nah saudara harus percaya ya, bahwa saudara itu ada di dalam Kristus Yesus. Bahwa Yesus Kristus itu ada di dalam hidup saudara, dan juga saudara ada di dalam Yesus Kristus. Jadi ada hubungan timbal balik ya. Jadi tidak hanya kita yang ada dalam Kristus Yesus saudara ya, tapi Yesus Kristus tidak kita berikan tinggal dalam kehidupan kita. Nah itu tidak benar, tidak adil. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah ya, kita ada dalam Yesus Kristus, dan juga kita biarkan Yesus Kristus itu ada di dalam hidup kita. Berarti kita harus mengalir bersama-sama dengan Tuhan Yesus saudara ya. Kita tidak bisa mengalir dengan pemikiran kita, dengan kehendak kita, dengan kemauan kita, tidak. Kalau kita ada di dalam Kristus Yesus, berarti Kristus Yesus itu yang menguasai segenap kehidupan kita saudara ya. Berarti kita akan mengikuti apa maunya Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dan setiap kita yang ada dalam Kristus Yesus, kita itu tahu saudara ya, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ada yang melihat atau tidak ada yang melihat saudara, ada yang memuji atau tidak ada yang memuji, ada yang memberi ini support atau tidak saudara, kita harus melakukannya ya.
apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau, apa yang Yesus Kristus mau, saudara. Itu membuktikan bahwa kita ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita tidak bisa hanya ngomong, hanya bicara saja. Oh, aku ada dalam Kristus Yesus. Aku sudah jadi ciptaan baru. Aku sudah anak Tuhan. Aku sudah diselamatkan. Tetapi saudara, tidak ada pembaruan, tidak ada perubahan dalam hidup kita. Nah, kita tidak biarkan Yesus Kristus bekerja dalam hidup kita. Tapi kita hanya mengerjakan apa yang kita mau, apa yang kita kendaki. Nah, apa saudara yang kita suka, ya? Kita tidak pernah bertanya, saudara. Bahkan saudara, kita tidak mau tahu apa yang Yesus Kristus mau dalam hidup kita. Nah, ya seharusnya saudara, kalau kita ada dalam Kristus Yesus, seharusnya kita saudara bertanya, Yesus, apa yang kau mau dari hidupku? Apa yang kau mau dari hatiku? Apa yang kau mau dari pemikiranku? Apa yang kau mau supaya aku perbuat, supaya aku kerjakan? Apa yang menyenangkan engkau Tuhan? Apa yang kau kendaki? Bagaimana ya Tuhan supaya hidup ini berkenan kepadamu? Apa yang harus aku lakukan? Nah, seharusnya seperti itu saudara, karena ada hubungan. Haleluya, ada hubungan saudara ya. Jadi kalau kita berani berkata kita dalam Kristus Yesus, berarti kita juga berani saudara ya. Yesus Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, kalau saudara ya, kita saja yang ada dalam Kristus Yesus, nah ini berarti nanti kita memanfaatkan Yesus Kristus saja. Ada perlunya saudara, ada maunya, lagi kejepit, lagi persoalan, lagi masalah, kita saudara datang pada Yesus. Tetapi kita tidak membiarkan, nah ya, Yesus ada dalam hidup kita. Nah, itu tidak benar dan tidak sesuai dengan kebenaran. Nah ya, kalau tidak sesuai dengan kebenaran, tentu saudara itu tidak berkenan, itu dosa. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap kebenaran. Haleluya. Nah ya, supaya hidup kita ini diperbarui sebagai anak-anak Tuhan. Nah ya, kita harus mau saudara diubahkan. Ya, kita harus mau diubahkan, kita harus mau berubah. Dan setiap kita semuanya bisa saudara berubah. Ya, tinggal sekarang kita saja, kita mau atau tidak. Nah ya, benarkah kita? Benarkah saudara? Nah, kita di dalam Kristus. Ya, atau saudara itu hanya sekedar pengetahuan kita saja, tapi kita nggak pernah menikmati bahwa kita itu ada dalam Kristus. Hidup kita tetap hidup yang lama, pola pikir kita tetap pola pikir yang lama. Ya, perbuatan kita, tindakan kita saudara tetap yang lama. Dahulu saudara mudah sakit hati, sekarang juga sakit hati. Dahulu saudara mudah sekali untuk menyimpan, nah ya, apa saudara, kemarahan atau kepahitan, sekarang juga seperti itu. Nah, itu kan tetap saja saudara yang lama. Nah ya, jadi tidak ada yang baru dalam kehidupannya. Seharusnya itu tidak ada lagi dalam kehidupannya. Haleluya. Kalau dia ada di dalam Kristus Yesus, harus ada perubahan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, yang berubah itu apa? Bukan fisiknya. Ya, bukan fisiknya saudara, bukan. Nah, yang kelihatan ini berubah. Ya, ini yang kelihatan ini berubah saudara, itu bisa oleh karena nah ini tadi pengaruh-pengaruh daripada dunia ini. Tetapi yang perlu berubah itu apa saudara? Dari dalam. Haleluya. Dari dalam kita saudara, itu yang harus berubah. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, sepertinya firman Tuhan ini familiar, tetapi saudara kita harus mengerti. Nah ya, kita harus mengerti ya, bahwa siapa yang ada di dalam Kristus Yesus. Siapa yang ada dalam Kristus Yesus, bukan siapa yang ada dalam gereja. Ya, banyak orang di dalam gereja saudara, tetapi tidak di dalam Kristus. Kalau dia di dalam Kristus, tentu dia ada juga di dalam gereja. Itu pasti. Ya. Tapi setiap orang di dalam gereja belum tentu itu ada dalam Kristus. Nah, itu bisa sekedar rutinitas atau sekedar agamawi saudara. Nah ya, sekedar agamawi ya, oh hari Minggu harus ke gereja. Nah, pengertiannya sebatas itu saja. Nah, itu terjadi saudara dalam hidup kita ya, sebelum kita di dalam Tuhan. Nah ya, jadi orang yang dalam gereja belum tentu di dalam Kristus. Tapi setiap orang yang di dalam Kristus tentu dia ada di dalam gereja. Itu pasti saudara. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, coba mari kita lihat dari Roma 3 ayat 24. Apa dikatakan firman Tuhan ini? 1, 2 ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan
dalam Kristus Yesus. Kenapa kita ada di dalam Kristus Yesus? Oleh karena kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Oh, luar biasa. Tuhan ini dahsyat saudara ya. Kebaikannya luar biasa. Siapa kita ini sehingga Tuhan memilih kita? Siapa kita ini saudara sehingga Tuhan mengenal kita? Ya. Oh, luar biasa. Makanya mari kita hargakan saudara. Jangan kita menganggap remeh kasih karunia Tuhan. Harusnya kita menghargakan lebih lagi. Harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Ya, hanya Yesus Kristus yang bisa menebus kita saudara. Dari segala dosa-dosa kita. Hanya Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Haleluya. Nah kan firman Tuhan berkata, Yesus itu adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 saudara ya. Jadi anugerah Tuhan luar biasa. Terlebih lagi saudara yang masih muda ini. Saudara sudah menerima kasih karunia Tuhan. Nah ya, saudara dibenarkan dengan cuma-cuma loh. Haleluya, dengan cuma-cuma. Adakah saudara membayar supaya saudara ditebus, dosa-dosa saudara diampuni, dosa-dosa saudara dikuduskan? Adakah saudara membayar? Tidak ada saudara. Cuma-cuma Tuhan berikan oleh karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Tetapi saudara, ya, kita tidak bisa menganggap remeh. Kalaupun itu cuma-cuma, kita harus mengerjakan. Karena yang menentukan kita nanti saudara sampai kepada kesudahannya, sampai kepada garis akhir. Nah tinggal kita bagaimana? Kita mau berlari enggak sampai kepada garis akhir ya? Atau kita berhenti saudara? Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tapi satu hal tentu Tuhan mau ya. Tuhan sudah memulainya dalam kehidupan kita, Tuhan mau teruskan hingga pada akhirnya. Jadi mari berikan hidup saudara, hati saudara kepada Tuhan. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma gratis saudara ya. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tapi karena cuma-cuma kita jangan menganggap remeh. Haleluya. Kita harus sangat menghargakannya. Nah ini adalah awal dasar bagi setiap anak Tuhan untuk hidup di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Oleh karena ditebus ya. Oleh karena ditebus oleh Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menebus kita ya, mengampuni kita, menguduskan kita dari segala dosa-dosa kita sehingga kita ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Roma 8 ayat 2. Apa dikatakan firman Tuhan ini? Roma pasal 8 ayat 2. 1-2 ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ternyata ada hukum dosa, hukum maut saudara. Ya, ada hukuman dosa. Hukuman dosa apa saudara? Maut. Hukuman maut itu apa? Penghukuman kekal selama-lamanya. Nah ya, ini ada saudara, benar-benar ada. Tapi luar biasa, roh yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup kepada kita telah apa saudara? Memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dimerdekakan. Nah ya, jadi satu sukacita luar biasa. Seperti seseorang saudara yang dimerdekakan, dibebaskan. Harusnya dia mendapat hukuman oleh karena dia melakukan kejahatan. Tetapi dia dapat garansi ya. Satu sukacita yang luar biasa saudara ya. Dia tidak ini lagi ya, masuk sel atau di penjara saudara, tapi dia dapat garansi saudara sehingga dia bisa dibebaskan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ini dibebaskan, dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Seharusnya kita menerimanya karena firman Tuhan berkata Roma 3:3, semua orang telah berbuat dosa. Kita ini semuanya sudah berbuat dosa. Tidak ada satu pun yang benar saudara ya. Jadi sungguhnya tidak ada yang perlu. Nah kita ini kan ya, kita sombongkan saudara, kita semuanya sama. Ya kita ini orang yang berdosa. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan kita diampuni. Haleluya, kita diselamatkan ya. Jadi roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi seharusnya kita menerima hukum dosa, seharusnya kita saudara menerima hukum maut
tapi kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Oh, luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, ya. Yuk, Efesus 2 ayat 10. Kita baca bersama-sama, 1-2 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, jadi kita harus hidup di dalamnya, saudara. Kita harus hidup di dalam Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata kita ini buatan Allah. Haleluya. Siapa percaya dia buatan Allah, katakan saya. Iya, haleluya. Nah, itulah kita sesungguhnya, ya. Kalaupun kita ini saudara orang yang biasa-biasa, tidak terpandang, ya, orang yang tidak terkenal, tetapi kita ini buatan Allah, kita ini berasal dari Allah, dan kita akan bersama-sama dengan Allah nanti selama-lamanya. Tapi mari kerjakan. Nah, ya, kasih karunia Tuhan ini. Nah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sejak kita di dalam Tuhan, saudara, pekerjaan-pekerjaan baik yang kita kerjakan itu sangat berguna. Tetapi sebelum kita di dalam Tuhan, walaupun kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, saudara, itu tidak ada gunanya. Ya, itu tidak menyelamatkan. Itu tidak membuat kita, saudara, semakin berkenan kepada Tuhan, ya, semakin menyenangkan Tuhan, tidak. Ya, tapi setelah kita di dalam Tuhan, Tuhan mau kita melakukan apa? Pekerjaan yang baik, ya, setelah kita dalam Tuhan. Nah, ya, jadi kita harus melakukan, saudara, pekerjaan baik, ya. Saya percaya setiap kita tahu apa itu pekerjaan baik, apalagi pekerjaan di dalam Tuhan, ya. Mengunjungi, saudara, menginjil, berdoa, saudara, memuji, menyembah Tuhan, ya, membawa jiwa-jiwa. Kemudian pekerjaan apa baik, apalagi saudara, mungkin saudara menolong teman saudara, ya, menolong orang tua, menolong orang lain, memberkati. Nah, banyak pekerjaan baik, saudara, ya. Tuhan mau kita melakukannya. Haleluya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti kita harus hidup terus menerus, saudara. Tidak sesekali, tidak sesuka hati kita, ya. Oh, kita lagi suka, kita melakukan pekerjaan baik. Kita lagi tidak suka, ya tidak mau. Nah, ya, lagi ada yang melihat kita melakukan pekerjaan baik, tidak ada yang melihat, saudara, kita sembunyi-sembunyi. Ini, ya, untuk melakukan pekerjaan yang tidak baik. Nah, kita kira, saudara, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, saudara. Ternyata ada Tuhan yang melihat apa yang kita perbuat, kerjakan. Nah, ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi satu hal, ayolah kita yang sudah di dalam Kristus Yesus, mari kita melakukan pekerjaan baik, bahkan seterusnya. Haleluya. Tidak sesekali, saudara, ya. Tapi yuk mari berusaha, saudara, untuk tiap-tiap hari kita ada di dalamnya. Kita ada di dalamnya. Haleluya. Kita mau, saudara, ya. Kita mau dengan rela, dengan sukacita, saudara. Bukan dengan terpaksa, bukan, saudara, dibuat-buat atau berpura-pura, ya. Nah, sebagai, oh, aku anak Tuhan, harus nah dilihat aku berbuat baik. Aku anak Tuhan, oh, aku harus ramah. Aku anak Tuhan, oh, aku harus dilihat supaya sopan. Tidak, saudara, tapi ini harus dari hati yang paling dalam. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, bahkan itu sudah menjadi satu karakter dalam hidup kita yang sudah melekat. Kita harus melakukan pekerjaan baik, saudara, ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah orang-orang atau anak Tuhan yang hidup di dalam Kristus. Dia pasti melakukan pekerjaan baik, saudara. Nah, ya, walaupun, saudara, dunia ini semakin jahat, ya, saudara, tidak peduli dengan pekerjaan baik untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tapi anak-anak Tuhan, ayo jangan terbawa arus dunia, ya. Tetap, saudara, mengikut kebenaran. Haleluya. Tetap melakukan kebenaran, ya. Tetap menjaga hidupnya sesuai dengan kebenaran. Haleluya. Kolose 2:6. 1-2 ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi kalau saudara berani menerima Yesus Kristus Tuhan, nah, di dalam hidup saudara, ya, saudara harus tetap hidup di dalamnya. Ya. Harus tetap hidup, saudara, di dalamnya. Bagaimanapun
Nah, situasi keadaan saudara berusaha untuk tetap hidup dalam Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi harus ada komitmen, harus sadar. Ya. Harus menyadarinya saudara, tiap-tiap hari. Ya, tidak hanya kelihatan dalam gereja, nah ada dalam Kristus. Tetapi di luar gereja hidup saudara sesuka hatinya. Tidak seperti itu ya. Jadi kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jaga saudara, jaga, jangan keluar ya. Jangan keluar dari kehidupan Kristus. Jangan keluar saudara dari Kristus. Jangan keluar saudara dari kebenarannya. Tetap jaga, tetap di dalam, tetap tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Tetap tinggal saudara di dalam kebenaran. Ayo saudara bisa. Haleluya. Saudara semuanya bisa. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, bisa saudara ya. Jadi firman Tuhan ini disampaikan tidak hanya didengar, tapi untuk memperlengkapi anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi hari ini, nah Tuhan mengingatkan lagi ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, nah saudara yang kasih dalam nama Yesus tetap tinggal di dalamnya. Haleluya. Jangan mau keluar saudara, tetap tinggal di dalam Kristus Yesus. Saudara harus perjuangkan itu ya, tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Jangan mau kompromi saudara ya, jangan mau meninggalkan, jangan mau keluar daripada Yesus Kristus. Karena saudara sudah ditebus ya, saudara sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan juga dari hukum maut. Haleluya. Nah ya, jadi hidup kita ini berharga saudara ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, makanya firman Tuhan berkata sempitlah jalan untuk menuju kepada kehidupan, tapi lebarlah jalan menuju apa saudara? Kepada maut. Nah ya, berarti saudara ada perjuangannya. Nah ada perjuangan saudara, ini pilihan. Nah saudara kan sudah dipilih Tuhan, Tuhan sudah memulainya dalam hidup saudara. Nah jangan mau saudara keluar, ayo kerjakan terus. Haleluya. Kerjakan terus sampai kepada kesudahannya. Saudara harus berkomitmen untuk itu ya, karena saudara sudah di dalam Kristus. Saudara pilihan Tuhan. Haleluya. Nah ya, Tuhan saudara memiliki langit dan bumi yang berkuasa memilih kita loh. Kita ini siapa? Nah ya, jadi semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Ayo kita hargakan dengan lebih lagi, dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Nah ada tawaran saudara. Nah ya, jadi ya jangan mau keluar dari Kristus. Haleluya. Tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Tetap tinggal saudara ya. Tuhan kita itu ajaib loh saudara. Haleluya. Nah ya, kalau menurut dunia saudara hidup dalam Tuhan ini seperti nggak populer ya. Nah sering hamba Tuhan menyampaikan. Nah ya, sepertinya ini kuno ini. Apa itu? Ya nggak zamannya seperti itu. Oh bukan saudara. Ya, karena inilah yang akan menentukan hidup kita selanjutnya. Karena hidup kita bukan hanya di dunia ini saja. Haleluya. Hidup kita saudara nanti ada dalam kekalan ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di sorga. Jadi sekali saudara dalam Kristus Yesus saudara, jangan mau ditinggalkan. Haleluya. Tetap hidup dalamnya. Karena Tuhan sudah menebus saudara ya. Tuhan sudah bayar mahal itu dengan darahnya ya, dengan pengorbanannya saudara ya. Kalaupun cuma-cuma diberikan, tapi Yesus saudara sudah berkorban untuk itu ya. Dia harus bayar saudara. Yesus itu harus menjalani kehidupannya selama di bumi dengan proses sebegitu luar biasa. Untuk apa saudara? Supaya kita bisa diselamatkan. Haleluya. Supaya kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi mari hargakanlah ya, pemuda-pemudi hargakan dimanapun saudara berada. Yuk sadari, tetap tinggal dalam Kristus ya. Saudara mau di rumah, saudara mau di luar, saudara mau di tempat studi saudara, tempat pekerjaan, atau dimanapun saudara berada. Ayo tetap tinggal dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi pertahankan hal tersebut ya. Karena itulah yang Tuhan mau daripada setiap anak-anak Tuhan. Haleluya.
Ya, kemudian dikatakan ya, jadi siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Nah ya, jadi saudara harus benar-benar menjadi ciptaan baru. Jangan bawa lagi yang lama-lama saudara. Mau hidup yang baru, tetapi saudara pola pikirnya, nah ya, tindakannya, perkataannya, perbuatannya masih yang lama. Hatinya juga masih yang lama saudara. Nah ya, berarti dia bukan ciptaan baru tersebut. Padahal dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Nah buktikan saudara, nyatakan bahwa saudara itu dalam Kristus Yesus. Saudara harus menjadi ciptaan baru. Haleluya. Baru saudara, hati saudara baru, pola pikir saudara baru, kehidupan saudara baru. Haleluya, hidup di dalam Tuhan. Haleluya, tidak kompromi saudara ya, tidak ini jatuh dalam dosa. Oke, puji nama Tuhan. Yuk semuanya membaca yuk 1 Yohanes 3:14. Yuk mari aktif saudara, makanya bawa catatannya supaya saudara bisa fokus kepada firman Tuhan. Karena saudara sudah bayar harga ke tempat ini. 1 Yohanes 3:14, 1-2 ya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Nah ayat A-nya ya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya. Nah ya, karena kita mengasihi saudara kita. Jadi Tuhan sudah, nah ini saudara ya, berperkara dalam hidup kita. Haleluya. Sehingga kita berpindah dari dalam maut kepada kehidupan. Kehidupan yang kekal selama-lamanya. Yuk Efesus 5:8. Kita sambung saudara nanti sampai ayat 9 ya. 1-2 ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Haleluya. Nah ya, firman Tuhan ini mengatakan ya, mengakui saudara, memang dahulu kamu itu adalah kegelapan. Iya, dahulu kita seperti itu saudara, karena masih hidup dalam dosa, belum hidup di dalam Kristus ya. Jadi belum menjadi ciptaan baru, tetapi setelah di dalam Kristus ya, setelah dalam Kristus harus menjadi ciptaan baru. Kegelapan itu jangan ada lagi. Haleluya. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan karena sudah menjadi ciptaan baru. Haleluya. Tuhan Yesus kan sudah naik ke sorga ya. Kemudian menjadi terang Tuhan Yesus siapa? Saya dan saudara ya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Yesus ya. Sebab itu hendaklah hiduplah, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Hidup saudara sebagai ciptaan baru, anak-anak terang. Dahulu anak-anak kegelapan ya, ingin berbuat baik gak bisa. Yang dilakukan apa saudara ya? Yang jahat, dosa ya, hal yang najis, pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran yang gak baik saudara ya, ingin menyakiti, ingin melukai saudara ya, ingin balas dendam. Nah ya, itu saudara dahulu di dalam kegelapan, di dalam kegelapan saudara. Kalau dalam kegelapan apa yang dilakukan? Ya hal yang jahat lah, yang gak benar. Haleluya. Nah tapi firman Tuhan berkata, tapi sekarang setelah kamu di dalam Tuhan Yesus, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Haleluya. Nah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Katakan kepada kiri kanannya, hiduplah sebagai anak-anak terang. 1-2 ya. Iya, puji nama Tuhan. Nah, ya, hidup sebagai anak-anak terang itu yang Tuhan mau ya. Berarti itu mempermuliakan Tuhan Yesus. Karena terang hanya berbuahkan apa saudara? Kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, jadi terang saudara menghasilkan buah kebaikan, keadilan dan kebenaran. Tapi saudara, kalau di dalam kegelapan tentu berbuahkan apa? Kejahatan, ya, ketidakadilan dan juga apa saudara? Kebohongan, dusta. Nah itu saudara, kalau ada di dalam kegelapan, ada dusta saudara, ada kebohongan, ya ada kepura-puraan di sana. Tapi,
Nah, setelah kita hidup dalam terang, maka terang itu akan berbuahkan kebaikan, ya. Pastikan, nah hidup saudara itu berbuahkan apa saudara? Kebaikan. Haleluya. Berbuahkan apa? Keadilan. Dan berbuahkan apa lagi saudara? Kebenaran. Ya, itu yang saudara hasilkan dari kehidupan saudara. Ya, kalau saudara, nah yang saudara kerjakan tidak kebaikan, itu berarti saudara sedang di dalam kegelapan. Kalau saudara tidak adil, nah berarti saudara sedang di dalam kegelapan, tidak dalam terang Tuhan. Kalau saudara tidak di dalam kebenaran, nah ya, dusta bohong, berarti saudara sedang berada di dalam kegelapan, tidak di dalam terang. Karena terang saudara akan menghasilkan kebaikan, keadilan dan kebenaran, berarti menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, pelaku kebenaran. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi saudara bisa bedakan ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi yakinkan bahwa saudara hidup di dalam terang ya, supaya saudara menghasilkan buah kebaikan, keadilan dan juga kebenaran. Hidup dalam kebenaran ya. Tidak hidup saudara di dalam ketidakbenaran ya, dalam dusta, kebohongan, kepalsuan. Nah, tidak seperti itu saudara, tapi hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Biar itu jadi bagi setiap saudara. 1 Tesalonika 5:5. 1-2 ya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah ya, jadi firman Tuhan menyatakan karena kamu semua adalah anak-anak terang. Haleluya, kita semua ini anak-anak terang. Oh luar biasa saudara ya. Dan anak-anak siang, bukan orang-orang malam dan atau orang-orang kegelapan. Nah ya, karena kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Ya, jadi tetap tinggal saudara dalam terang. Berusaha untuk tetap tinggal dalam terang. Berusaha saudara ya untuk tetap tinggal dalam terang. Kuasai kehidupan saudara, sadar siuman tiap-tiap hari. Jaga hatinya, jaga pikirannya. Makanya menang berdoa tiap-tiap hari. Haleluya. Karena doa itu menjadi benteng dalam hidup saudara. Menjadi kekuatan dalam hidup saudara untuk menjadi terang Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, untuk mengikuti ini bukan mengikut Tuhan ini saudara bukan kuat dan gagah, nggak bisa. Ya, kalau ikut dunia bisa ya dengan kuat dan gagah, ada persaingan. Nah, semakin memperlengkapi diri ya, bagaimana supaya bisa mengalahkan saingan-saingannya. Tapi hidup dalam Tuhan tidak seperti itu. Hidup dalam Tuhan saudara, kita harus mengandalkan Tuhan. Haleluya, mengandalkan Roh Kudus ya. Harus mengalir kekuatan Tuhan dalam hidup kita supaya kita bisa menjadi anak-anak terang. Haleluya. Kalau enggak kita akan terus dalam kegelapan, dalam kebodohan, dalam kepicikan, dalam tipu daya setan, tipu daya dunia ini saudara ya. Kalaupun kita sudah anak Tuhan, kita berkata kita diselamatkan, tetapi saudara tanpa kekuatan Tuhan kita tidak akan bisa. Nanti kita akan berjalan terus, nanti saudara akan berjalan terus dengan pemikiran saudara, dengan kemauan saudara. Apalagi saudara masih muda ya kan. Nah saudara, kalau tidak dengan kekuatan Tuhan nanti emosi saudara yang ini ya. Nah si aku saudara nanti akan muncul dari kehidupan saudara. Nah seperti itu ya. Jadi bangun kehidupan rohani saudara. Haleluya. Bangun kehidupan roh saudara. Bangun mesbah saudara. Yang menang berdoa tiap-tiap hari. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara supaya bisa menjadi anak-anak terang. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Oh luar biasa. Yuk 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Ya, Tuhan yang sudah memilih kita. Haleluya. Katakan Tuhan sudah memilih saya. Iya. Untuk menjadi apa saudara? Bangsa yang terpilih. Kemudian menjadi apa?
imamat yang rajani, menjadi imam, ya. Nah ya, jadi Tuhan menjadikan saudara menjadi imam, ya. Jadi kita langsung datang pada Tuhan. Makanya setiap saudara bisa berdoa, ya, langsung kepada Tuhan. Nah kalau dahulu saudara, nah bangsa Israel masih di bawah hukum. Nah ini ya Taurat saudara. Nah mereka bisa membawa korban persembahan itu melalui imam, tidak bisa langsung saudara, ya, melalui perantara itu imam. Tapi kita saudara setelah dipilih Tuhan, setelah kita dijadikan bangsa yang terpilih, kita juga dijadikan imamat yang rajani. Haleluya. Jadi kita sendiri langsung bisa datang, ya, kepada Tuhan, membawa korban persembahan kita, membawa korban pujian kita, membawa penyembahan kita, mazmur kita kepada Tuhan saudara, ya. Jadi tidak ada lagi perantara, kita bisa langsung datang kepada Tuhan. Oh ini satu hak yang luar biasa yang Tuhan berikan, ya, setelah kita dipilih. Bangsa yang kudus saudara, yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi hiduplah terus di dalam kekudusan. Haleluya. Umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi hidup saudara itu tidak milik saudara sendiri. Ya, jadi jangan sesuka hati saudara hidup, ya. Karena saudara adalah kepunyaan Allah. Ya. Jadi Allah juga berhak atas hidup saudara. Haleluya. Nah ya, jadi Allah juga berkuasa atas hidup saudara untuk memimpin saudara, membawa saudara kepada segala kebenarannya. Karena itulah yang terbaik, bukan yang terbaik, itulah yang benar untuk hidup saudara. Haleluya. Supaya apa saudara? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, ya. Jadi setiap anak Tuhan ayo bersaksi. Ya, bersaksi saudara, ya. Keselamatan itu kan perbuatan yang besar. Saudara diampuni itu perbuatan Tuhan yang luar biasa loh. Ya, dalam kehidupan saudara. Haleluya. Menjadi anak Tuhan, dibebaskan dari hukum dosa, dari hukum maut, itu satu perbuatan Tuhan yang besar saudara, ya. Saudara ada di dalam Kristus Yesus, itu adalah perbuatan Tuhan yang besar. Haleluya. Nah ya, itu perbuatan Tuhan yang besar. Makanya yuk beritakan kepada teman saudara. Jangan malu, jangan ragu saudara, ya. Ayo mulai saudara kerjakan. Karena firman Tuhan berkata supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan-perbuatan besar dari Dia saudara, ya. Apa yang perbuatan besar itu? Yaitu keselamatan yang Tuhan berikan. Haleluya. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Jadi kita sudah dipanggil keluar. Kita dibebaskan, kita dilepaskan dari kegelapan. Kita dibawa kepada terang Tuhan yang ajaib. Makanya kita bisa hidup di dalam Kristus. Haleluya. Sehingga kita menjadi ciptaan baru saudara di dalam Kristus. Nah ya. Jadi pastikan saudara menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Nah ya, jadi jangan mau lagi tinggal dalam kegelapan, ya. Jangan satu nanti kaki kanan saudara kegelapan, lalu kaki kiri saudara dalam terang, nggak bisa. Ya hidup dalam Tuhan nggak bisa kompromi saudara, ya. Harus di dalam kekudusan, kebenaran. Haleluya. Karena Tuhan sudah mengeluarkan kita, ya, dari kegelapan, kita dibawa kepada terang Tuhan yang ajaib. Sadari saudara, ya. Terang Tuhan yang ajaib, ya, bukan yang biasa-biasa, ya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, ya. Jadi dahulu saudara bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Puji nama Tuhan, ya. Dahulu kita enggak umat Allah, ya, tapi haleluya, anugerah Tuhan luar biasa. Dahulu umat Allah itu siapa saudaranya? Bangsa Israel, ya. Tapi puji nama Tuhan lah, ya. Keselamatan itu kepada semua bangsa. Ya, jadi kita juga menjadi umatnya Allah, ya. Dulu saudara, nah hanya umat Israel, bangsa Israel menjadi umat Allah, ya. Jadi umat kesayangan yang dikenal Tuhan, yang dikenal Allah itu hanya bangsa Israel. Kita ini siapa saudara, ya? Tapi puji nama Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan semua bangsa. Haleluya. Sehingga kita juga menjadi umatnya Allah. Oh luar biasa, ya. Tapi sekarang telah menjadi umatnya yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan, ya. Dahulu kita tidak saudara beroleh ini, ya, kita tidak dikasihani, ya. Yang dikasihani itu hanya bangsa Israel. Bagaimanapun saudara
tegar teguknya bangsa Israel itu, hati Tuhan itu bisa luluh kembali. Kalau bangsa Israel itu datang kembali, ya, merendahkan hatinya, ya, minta ampun saudara, Tuhan itu cepat sekali luluh. Itulah luar biasanya bangsa Israel, umat pilihan Tuhan tersebut. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita juga dijadikan umatnya Allah. Haleluya. Berarti kita ini juga dikenal Allah saudara, dikenal Tuhan, tidak hanya bangsa Israel. Makanya ayo saudara, lebih sungguh-sungguh lagi supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Supaya Tuhan semakin mengenal kita lagi saudara, ya. Supaya Tuhan itu semakin lagi mengasihi kita saudara. Supaya Tuhan itu lebih lagi mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Jadi mari lakukan saudara apa yang menjadi bagian saudara, yaitu untuk apa saudara? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji nama Tuhan, ya. Semuanya oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa. Makanya dituliskan Yohanes 3:16, apa isinya? Yohanes 3:16, 1-2 ya, karena begitu besar akan dunia ini sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan puji nama Tuhan. Haleluya. Oleh karena apa saudara? Kasih. Oleh karena belas kasihan. Oleh karena belas kasihan Bapa. Oleh karena belas kasihan Bapa saudara, makanya kita diselamatkan. Kalau kita saudara memiliki belas kasihan kepada seseorang, ya, seseorang tersebut saudara mengalami kesulitan, kesusahan, pasti kita akan tergerak untuk menolongnya. Kalau kita memiliki hati yang berbelas kasihan. Tapi saudara, kalau kita tidak memiliki hati berbelas kasihan, ya, pasti kita tidak tergerak. Bagaimanapun dia, kita tidak akan tergerak untuk menolongnya, membantunya. Tapi kalau kita memiliki hati yang berbelas kasihan, nah apalagi kita mengerti saudara, ya. Nah ya, teman, keluarga atau sahabat kita yang belum selamat, kalau kita saudara mengerti, aduh kalau dia tidak nanti, nah selamat, kalau dia tidak dalam Kristus kemana nanti hidupnya, ya. Nah kalau kita berbelas kasihan saudara, maka kita akan tergerak. Haleluya. Memberitakan Injil, membawa dia datang kepada Tuhan. Nah ya, kalau kita memiliki hati yang berbelas kasihan, saya percaya saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada kekuatan dari kesanggupan Tuhan bekerja bagi setiap anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Untuk hidup dalam Tuhan, ya, menjadi ciptaan baru. Saudara benar-benar menjadi ciptaan baru, ya. Yuk yakinkan saudara, pastikan saudara itu benar-benar menjadi ciptaan baru yang lama-lama itu memang sudah berlalu, sudah hilang, ya, tidak ada lagi dari kehidupan saudara, karena saudara sendiri mau berubah, ya, mau diperbaharui oleh Tuhan, saudara sendiri mau berubah, ya saudara, ini ya, merindukan hal tersebut terjadi dalam kehidupan saudara, dan dengan sukacita, nah saudara mau, ya, untuk mengerjakannya. Nah puji nama Tuhan. Oleh sebab itu marilah pemuda-pemudi tetaplah tinggal dalam Kristus. Haleluya. Tetap tinggal dalam Kristus, tidak tinggal dalam gereja. Tidak tinggal dalam gereja saudara. Tinggal dalam gereja ini hanya sementara. Nanti saudara pulang ke tempat saudara masing-masing. Ada kegiatan, ada aktivitas saudara. Tapi mari tinggal dalam Kristus. Haleluya. Kalau tinggal dalam Kristus pasti tinggal dalam gereja. Tapi kalau tinggal dalam gereja belum tentu tinggal di dalam Kristus. Belum tentu saudara. Nah ya, jadi jangan hanya tinggal dalam gereja saudara, tapi tinggal dalam Kristus. Kalau saudara tinggal dalam Kristus, pasti saudara tinggal dalam gereja. Hidup saudara pasti berubah. Haleluya. Saudara pasti benar-benar menjadi ciptaan baru. Pasti saudara. Kalau benar di dalam Kristus, saudara pasti ciptaan baru, ya. Pasti saudara melakukan hal yang baru, melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara pasti jaga hidup saudara dalam kekudusan, dalam kebenaran. Saudara tidak akan kompromi, ya. Nah, benar-benar firman Tuhan digenapi, menjadi ciptaan baru. Pastikan saudara, ya, itu terjadi dalam kehidupan saudara, karena saudara ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah ya, supaya Tuhan pakai saudara untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang sudah Tuhan nyatakan
di dalam hidup saudara. Nah, Tuhan Yesus memberkati pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Semuanya pun oleh karena kasih karuniamu, oleh karena kemurahan membuat kami mengerti Tuhan. Biar kami semakin membukakan hati kami, semakin memberikan hidup kami kepadamu Tuhan. Terlebih lagi di masa muda ini, setiap umat Tuhan memiliki komitmen Tuhan menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik surga. Mari roh Allah yang hidup penuhi setiap kami. Kita buka hati kita. Yuk mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhi Amin, jadilah Tuhan. mengalir dalamku. Jiwaku
dan menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Biarlah itu jadi bagi setiap umat-Mu, dan umat mengerjakannya terus menerus Tuhan Yesus. Tinggal dalam Engkau Tuhan, tiap-tiap hari dimanapun Tuhan Yesus umat-Mu berada, mereka tetap tinggal dalam Engkau Tuhan. Mereka berkomitmen berjuang untuk itu Tuhan. Mereka tidak mau kompromi, mereka tidak mau keluar daripada-Mu Tuhan Yesus. Tetap tinggal dalam, hidup di dalam Engkau Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan-Mu, mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala perkara. Di dalam segala hal memandang kepada-Mu Tuhan, melekat kepada-Mu. Memiliki hubungan dengan Engkau Tuhan, bergaul karib dengan-Mu Tuhan. Umat-Mu mengerjakannya tiap-tiap hari. Mereka sudah membukakan hatinya untuk-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkenan menyatakan pribadi-Mu bagi setiap umat-Mu, supaya mereka mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Dan dengan sukacita, dengan rela hati, mereka memberikan hidupnya, kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Surga. Berikan kekuatan, kesanggupan, berikan hikmat yang daripada-Mu turun atas setiap umat-Mu Tuhan Yesus, untuk mereka bisa tetap tinggal dalam Engkau dan benar-benar menjadi ciptaan baru dalam Engkau Tuhan. Tidak serupa dengan dunia ini, mengalami perubahan, mengalami pembaruan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan menjadikannya dalam nama Yesus. Takut hormat akan Engkau menjadi milik setiap pemuda-pemudi ini. Dalam nama Yesus, jadilah Tuhan, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh jahat setan penipu kegelapan, dalam nama Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, dalam nama Yesus, tidak mau tinggal dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, tinggalkan setiap pemuda remaja dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama kesombongan, keangkuhan, kedegilan, kekerasan hati keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kebebalan, tidak mengerti perkara-perkara, lepaskan setiap mereka dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Roh yang hidup bekerja bagi setiap pemuda-pemudi ini, dalam nama, jadilah Tuhan, dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersama-sama, kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Mari silakan duduk, puji nama Tuhan. Yuk mari kita lanjutkan acara kita masuk dalam doa. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada hari ini. Mari kita bentuk kelompok kita, satu kelompok 2 orang. Haleluya. Mari setiap jiwa dewasa agar membaur dengan setiap jiwa-jiwa baru. Haleluya. Kita percaya kuasa Tuhan sudah mengalir atas setiap doa-doa kita pada malam hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari silakan bacakan topi doanya kepada temannya. Nanti satu orang yang memimpin topi doanya, yang satu orang lagi akan mengaminkannya. Haleluya. Kita percaya dari setiap topi-topi doa ini semuanya akan digenapi di dalam Tuhan, sebab kita adalah orang-orang yang percaya. Amin. Nah, kita percaya setiap orang benar yang bila yakin berdoa akan besar kuasanya. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita berdoa, kita akan menyembah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu
Curahkanlah kuasa-Mu
kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam terangnya Tuhan. Haleluya. Supaya kita semuanya berbuahkan keadilan, kebenaran, haleluya, dan kebaikan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan pengalaman kita hari ini. Hari besok, haleluya. Besok hari Minggu ada 2 kali ibadah di tempat ini. Haleluya. Masuk jam 8 pagi dan juga jam 5 sore. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja datanglah beribadah kepada Tuhan. Jangan satupun kita yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Haleluya. Karena kita percaya ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Penginjilan perkunjungan setiap hari Seninnya bisa kita kerjakan semuanya. Mari semuanya bersahati untuk bisa mengerjakan penginjilan perkunjungannya. Kita kunjungi jiwa-jiwa, kita bawa mereka kepada Tuhan. Dan hari Jumat ada ibadah doa syafaat di tempat ini. Mari semuanya rindukan untuk bisa datang berdoa syafaat di tempat ini. Dan hari Sabtu depan kembali ibadah pemuda-pemudi remaja di tempat ini jam 6 sore kita mulai. Haleluya. Mari semuanya yang hari ini sudah hadir datanglah kembali hari Sabtu depan. Kita perhatikan juga teman-teman kita yang hari ini belum bisa hadir. Kita bawa mereka untuk hari Sabtu depan bisa beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Puji nama Tuhan. Demikian pengalaman kita pada hari ini. Kita memberikan persembahan. Mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan kita mau satu hati, kita tundukkan hati kita berdoa. Haleluya Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pemuda-pemudimu remajamu Tuhan pada hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini Bapa. Biarlah kami semua pemuda-pemudimu Bapa hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam terang Tuhan, berbuahkan kebaikan Tuhan, berbuahkan keadilan, bahkan berbuahkan kebenaran Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan, materaikan Tuhan setiap benaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami menghidupinya, kami melakukannya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami semua Tuhan memberikan persembahan kami Tuhan, kami mempersiapkan yang terbaik, kami memberi yang terbaik bagi Tuhan karena kami mengasihi-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh pemuda-pemudi remaja-Mu Bapa, berkati studi mereka, dalam perkuliahan mereka, pekerjaan mereka, semuanya Kau yang memberkatinya Bapa, bahkan orang tua yang menjadi saluran berkat mereka semuanya Kau yang memberkati, Engkau mengembalikannya berlipat kali ganda dalam kehidupan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik dengan pengucapan syukur dan sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati yang menghancurkan segala kuasa kegelapan, kerjaan setan sungguh-sungguh menggerutu. Tidak ada bagian atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbaik bagi Tuhan, tinggalkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan sukacita Bapa. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, tiada kami ragukan akan kasih setiamu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang setia, menggenapi janji-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan. Tiada pernah ku ragukan akan kasih setiamu. Kami yang kena percaya, selalu ku yakin dan percaya.
keselamatan sudah terjadi di ibadah pemuda pun remaja. Dari awal pertengahan hingga pada saat ini pujian-pujian musik celebration sudah kami bawakan kepadamu menjadi persembahan harum Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan Yesus, dan memulihkan kami lebih lagi supaya kami memuji menyembah Tuhan lebih lagi Tuhan, penuh dengan sorak-sorai sukacita dalam roh dan kebenaran. Firman-Mu Tuhan Yesus sudah disampaikan dan setiap umat sudah menerimanya. Firman itu menjadi milik mereka dan mereka mengerjakannya, melakukannya. Mereka tetap tinggal dalam Kristus Yesus dan mereka menjadi ciptaan yang baru dalam Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Jadilah dan Tuhan menjadikanlah bagi setiap umat Tuhan di dalam nama Yesus, di nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap plan-plan Tuhan sudah ambil bagian di ibadah pemuda remaja. Diberkati mereka, apa yang mereka kerjakan, lakukan, satu pun tidak ada sia-sia Tuhan. Tapi semuanya Tuhan perhitungkan, kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Sabtu depan tentu semakin bertambah-tambah pemuda-pemuda remaja yang datang beribadah Tuhan. Sabtu depan ibadah pemuda remaja juga semakin berkemenangan dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, syukur bagimu. Dan besok hari kami akan datang ibadah lagi, ibadah minggu raya pagi atau sore. Tidak satu pun di antara kami meninggalkan pertemuan ibadah, tapi biarlah kami semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada menjadi milik kami, kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun dalam nama Yesus. Roh jahat, setan, penipu, kegelapan, mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok, mas, pelanggaran, penyakit, kelemahan, kami usirkan semua dalam nama Yesus Kristus. Tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami, dalam nama Yesus kami usirkan demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami terima berkat daripadamu Tuhan, kasih anugerah daripada Yesus Kristus, kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat, segala puji